Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, karunia serta nikmat yang senantiasa kita terima dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, kepada alam semesta ini, sehingga manusia selalu mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah. Manusia yang beriman akan mendapatkan jalan yang lurus, jalan yang lempang, ke jalan kesuksesan, kemenangan, kebahagiaan di dunia wal akhirah. Sedangkan sebaliknya, orang yang tidak beriman tidak mendapatkan kesuksesan hakiki, kebahagiaan, jiwa yang tenang, tidak dapat karena tertutup hatinya menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dalam Al-Quran kufur, atau orangnya disebut kafir. Salawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah, Nabi yang terakhir, la nabiyya ba'dah, ya, sebagai khatamun nabiyyin, Nabi yang terakhir, la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelahnya sampai hari kiamat. Siapa dan manusia yang mengaku ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, maka dari perspektif akidah Islam sudah kufur. Artinya menafikan kehadiran Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir. Disebut dengan kufur. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita semua dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya muliakan semua yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, baik dari kalangan pimpinan di tingkat ranting, tingkat cabang, tingkat daerah, tingkat wilayah sampai tingkat pusat. Majelis, lembaga, dan ibu-ibu pimpinan Aisyah, warga Aisyah, dari mulai ranting, cabang, daerah, wilayah, dan pusat. Saya sebutkan semua itu karena ada yang ranting, ya, dan umpamanya nih Bu Darlina nih, dari Bojongsari jauh nih, ranting Bojongsari, ranting Serua,
ketua NA cabang. Nah, salah satu ketua cabang NA. NA itu yaitu Nasyiatul Aisyah. Ya. Bibit Aisyah yang akan nanti menggantikan tugas ibu-ibu Aisyah menjalankan tugas misi keislaman, apalagi Islam kemajuan. Ada calon NA, itu calon NA tuh, ini masih usianya 16 tahun. Dari Bojongsari juga. Dari Bojongsari. Ibu-ibu Aisyah mungkin di tingkat DKI, cabang ada dari Sukamaju, Sukajaya ya Pak. Ustadz Setiawan ini membawa pasukan dari Sukmajaya, pengurus Aisyah, anggota Aisyah, ya. Ibu-ibu dari Tebet ada Tebet ya, biasanya ada dari Tebet nih, ya kan, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, di mana Bu? Jagakarsa, ya itu saja, Jagakarsa ya kan, Jagakarsa, cabang Jagakarsa. Ada lagi cabang mana Bu? Yang lain? Jakarta Timur? Johar Baru berarti di apa sini ya? Pusat ya? Pusat ya. Ini luar biasa tuh, jamaah. Masyarakatnya ramai di situ. Wah, membludak itu di Johar itu. Alhamdulillah kita senang karena itu menjadi objek dakwah ya Ustaz ya. Ini Buya Ustadz Setriawan Tanjung tokoh besar di semua di DKI atau Indonesia. Alhamdulillah, majlis tabligh sekarang mengelola majalah tabligh. Majalah tabligh sekarang yang sudah nomor berapa Bu ya? Lupa pula ya, edisi Januari 2026 Januari ya, Februari. Ini perlu ibu-ibu, bapak-bapak ya mensosialisasikan sekaligus menyumbang infak untuk majalah tabligh karena ini adalah media kita. Yang membaca Al-Quran tadi adalah Ketua Cabang Pemuda Muhammadiyah Cabang Bojongsari, Ustadz Muhammad Thoriq As-Sulaimani, sedang menempuh pendidikan juga di UI sama dengan salah seorang NA Cabang Bojongsari tadi, sedang menempuh S2 juga di UI ya, dengan jurusan farmasi dan fisika. Bapak-bapak kita yang tua-tua ya, ini menjadi contoh teladan ya, walaupun tua ya masih semangat ya, dengan hujan yang diguyur dengan lebat tadi ya masih bisa sampai ke Masjid At-Tanwir, pimpinan pusat Muhammadiyah, Gedung Dakwah Muhammadiyah Indonesia, Menteng Raya 62. Masjid Tanwir ini harus, kalau dulu namanya Masjid Taqwa, sekarang sudah Masjid Tanwir ya. Dulu Taqwa waktu kecil, Taqwa, dan itu ketika udah gede Tanwir, menerangi gitu. Padahal Taqwa itu adalah gelar iman yang paling tinggi ya. Inna dina indallahi, inna akramakum indallahi atqakum ya. Tanwir itu terang, jadi menjadi terang. Alam Indonesia ini bisa diterangi dengan pengajian Muhammadiyah, Islam berkemajuan. Nah, ini penting kita sosialisasikan bahwa kita sudah memasuki era globalisasi
Ya, kita menghadapi problem-problem global, menyentuh persoalan-persoalan akhlak. Nah, ini kita cerita akhlak. Ada orang yang banyak ilmunya, jabatannya banyak, tinggi, punya pendapatan yang melimpah ruah. Ya, banyak. Ada mulai dari pengusaha kecil jadi pengusaha besar, jadi penguasa kecil jadi sampai penguasa besar. Nah, ya. Penguasa kecil ya ketua RT, banyak kan. Nah, kalau ibunya itu ibu RT, sampai paling tinggi presiden, ya kepala negara, istri presiden, tapi nggak ada ya, sedang tidak ada ya istri presiden ya, mantan istri ada. Nah, itu paling tinggi, jabatan paling tinggi dan paling kaya. Ya, menurut ukuran duniawi gitu ya, paling kaya. Kalau nggak kaya nggak bisa jadi presiden, ya kan? Merebut kekuasaan tuh dengan uang soalnya. Kalau nggak dengan uang nggak bisa jadi pejabat, jadi anggota DPR mesti banyak uang, ya kan? Menjadi gubernur mesti banyak uang. Soalnya berlomba-lomba untuk mencari pemilih-pemilih dengan agar terpilih. Nah, itu yang dilakukan sekarang. Jadi orang pun untuk merebut kekuasaan itu ya berusaha mendapatkan uang. Kadang-kadang uang itu ya yang penting ada gitu, yang penting dapat. Nggak peduli itu apa itu halal atau haram kan gitu kan. Ya itu yang kita lihat kebanyakan, ya kan gitu kan. Yang penting dapat duit sehingga kita bisa meraih suara. Nah, itu yang itu cara-cara menghalalkan segala cara. Ya. Memperdagangkan hal-hal, mau juga pedagang kan? Pedagang mendapatkan duit mungkin dengan memperdagangkan sesuatu yang bisa menguntungkan menurut ukuran dunia. Ya. Ada orang berdagang dengan judi, kan? Pinjol, judi apa ya? Online, judi online. Nah, artinya apa? Orang tidak mempedulikan, yang penting banyak duit dan dapat uang. Kesehatan juga begitu. Ya, yang penting sehat, bisa makan enak. Ya, mau peduli apakah itu hasil dari hasil yang halal atau hasil yang haram, dari makanan yang boleh atau tidak boleh. Karena banyak juga makanan yang dimakan oleh banyak orang, terutama generasi muda. Ya, makanan itu tidak sehat sebenarnya, tapi dimakan. Ya. Dikasih makanan yang sehat, tak mau makan. Nah itu, ya kan? Nah, nggak mau makan. Dikasih makanan yang sehat, ya kan? Umpamanya minuman herbal, ya kan? Itu nggak mau. Tapi dimakan mau buah-buah atau makanan-makanan yang tidak sehat ya, yang mengandung racun pun enak dimakan. Artinya apa? Kita berada pada masa-masa manusia tidak mempedulikan mana yang sehat, mana yang membawa penyakit, mana yang halal, mana yang tidak halal, mana yang mendorong kita beriman kepada Allah, mana apalagi yang menjauhi kita dari Allah. Nah, ya kan? Yang boleh, yang tidak boleh, yang dengan kejujuran atau dengan ketidakjujuran,
Nah, ini semua kita berhadapan di masa-masa ya, masa-masa yang tidak karuan kata. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandangan akidah Islam, akhlak Islam, sangat sedikit kita dapati manusia yang menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan dibanding manusia-manusia yang berbuat kebatilan, berbuat kemungkaran. Masa sekarang orang menganggap biasa, benar yang dilakukan, yang benar dikerjakan juga, yang salah dikerjakan juga, dibolehkan. Pembiaran. Kalau kita menyebutkan, menegur orang salah, berbuat kesalahan, antum salah, wah itu marah itu, kan gitu kan? Pala dulu kata Allah, qul, katakan, sampaikan yang benar itu, benar. Sekarang orang menyampaikan yang benar pun takut. Para ustadz takut. Nanti ada saja tuh, walaupun kita gak usah kareh-kareh kali ustadz, kata Buya Setiawan kena selalu kena marah oleh jamaah itu. Ustadz Setiawan jangan kareh-kareh kali katanya. Kan gitu kan? Berang orangnya, marah orang katanya. Jauh orang nanti dari pengajian kayak begitu. Padahal pengajian sudah menyediakan fasilitas makan dan minum, ya kan? Uang dicari oleh pengurus, disediakan makanan, minum, roti, kopi, segala macam. Ya enggak juga, yang itu ke itu juga datang. Nah, tidak disampaikan yang benar, kita disalahkan juga. Ya Ustaz gak mau nyampaikan yang benar katanya. Kan gitu? Ya, disampaikan salah kan gitu kan? Nah itu. Nah inilah peranan majelis tabligh ini, mubalik. Ini ahad ini sebenarnya ini program majelis tabligh yang tugasnya mempersiapkan tenaga-tenaga mubalik, dai-dai yang akan menyampaikan yang benar dan menghimpun rakyat dan umat yang membawa kebenaran dan mau menerima kebenaran. Tidak hanya mau menerima tapi bersedia menyampaikan yang benar. Tidak hanya cukup menyampaikan tapi mampu melaksanakan yang benar. Orang tahu ada yang benar tapi nggak berani tidak melaksanakan yang benar, apalagi menyampaikan yang benar. Nah, ini masalahnya, ini problemnya era global ini. Tidak memperhatikan etika, tidak memperhatikan akhlak, tidak memperhatikan kebiasaan yang benar, yang baik, yang elok, tapi menyamaratakan. Dari sudut mana saja. Ya, mau dari sudut akidah, ya, dari sudut ibadah juga gitu. Sudut akidah namanya kan. Ini biasanya di menjelang Ramadan ini banyak sekali ini, ya, akidah yang murni bercampur dengan akidah yang tidak murni, ya. Ya kan, kalau biasanya nih kalau menjelang Ramadan tuh sebagian banyak orang yang muslim, ya kan, itu membawa air berkah, ya kan, pergi ke kuburan, nyiram kuburan. Nah, ya, ada yang tidak gitu, tapi kebanyakan seperti itu. Nah itulah dengan kalimat
tradisi Ustaz. Dari dulu nenek moyang kami ya begitu kebiasaannya. Kan gitu kan? Berdoa di atas kuburan, ya kan? Berdoa, mohonkan ampun, ya, memintakan ampun atas saudara-saudara yang telah terdahulu, tapi di kuburan. Nah, baca Yasin, kayak gitu. Pokoknya pembiaran lah. Sehingga kata kalau mubalih yang anti, ya kan, anti TBC itu dikucilkan, itu dijauhkan. Ustadz, jangan menyindir atau jangan mensepelekan, jangan menegur mereka yang berpenyakit TBC. Padahal kalau dari segi sudut pandang kesehatan kan, masalah TBC itu kan memang berat tuh, ya. Coba kalau ibu-ibu, ini ibu nih TBC, ya kan, wah itu berat tuh, takut, ayo ke rumah sakit cepet, kan gitu, kita bawa ke dokter, obat. Itu menunjukkan bahwa TBC itu penyakit berat. 6 bulan pengobatan belum tentu sehat lagi. Itu opsinya dokter, 6 bulan. Ternyata ada orang bertahun-tahun TBC nggak sehat-sehat. Nah, kalau manusia dari sudut fisiknya, kesehatannya tidak terjamin, sehatnya kan berbahaya itu. Rumah sakit banyak, dokter banyak, spesialis bermacam-macam. Nah, saya dengan istri saya selalu ke rumah sakit tiap bulan, ya kan. Kalau rumah sakit Cipto itu beribu-ribu manusia. Tiap hari beribu-ribu manusia di rumah sakit Cipto itu, bermacam-macam penyakit. Tidak hanya orang Jakarta yang berobat di RCM itu, seluruh Indonesia. Ada yang dari Papua, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi. Wah, luar biasa. Nah, dan untuk mengobati penyakit-penyakit dari pandangan dari fisik, kan, itu kita tidak hitung-hitung berapa banyak uang harus digunakan untuk sehat, ya kan. Ya. Orang dari luar kota naik pesawat, nginap di sini berbulan-bulan. Nah, itu orang mau berobat. Tapi ketika TBC di jiwanya, ya kan, di imannya, wah itu orang sulit, ya, berkorban untuk sehat jiwanya. Umpamanya salah satu untuk mendapatkan kesehatan jiwa, ya lewat pengajian ini, lewat pengajian, lewat kunjungan keluarga, harus bersilaturahim. Nah, betapa banyak dan susahnya orang sekarang bersilaturahim. Itu akibat teknologi HP juga itu. Ya, kita bilang itu teknologi tinggi sekarang kan gitu. Ya, Ustaz, dengan ber-HP kan kita bisa silaturahim dengan WA. Kan dengan telepon. Betul. Coba bandingkan rasanya bertemu face to face dengan non face to face. Kan? Ya. Bertemu kita hadapan-hadapan dibanding dengan hanya ya sambil tidur, sambil di kamar mandi, kan, sambil di dapur. Pokoknya nggak ada apa lagi, tidak ada etika lagi, karena kita anggap itu sah-sah saja, ya kan?
Apa sahnya itu? Memudahkan komunikasi. Nah, kadang-kadang dengan WA itu dengan bahasa-bahasa yang tak jelas lagi, ya kan? Ya orang nggak tahu kok yang lain gitu, hanya yang tahu kita sendiri gitu. Nah, ini akibat apa? Menafikan akhlak, menafikan etika, sopan santun, moral. Padahal nggak sama ya, moral, etika dengan akhlak nggak sama sebenarnya. Ya. Budaya, ya, setiap daerah beda budaya, tampilan baju, pakaian juga berbeda-beda. Orang Bali perempuannya ya pakai baju nampak dada itu sah-sah saja karena budaya kami seperti itu. Ya. Dulu kita sebut orang barat pakai perempuan pakai celana pendek saja pun sah-sah aja Ustaz. Ustaz saja yang risih katanya, kan gitu. Kami nggak risih katanya. Kan gitu. Anggapnya biasa. Ya. Baju yang jarang yang nampak kulit ya kan? You can see. Nah, itu istilah Ustaz Setiawan tuh, you can see. You can. Kamu dapat melihat saya. Itu artinya you can. Kamu dapat melihat diri saya. Dan itu dianggap biasa dan biasa-biasa saja. Apalagi di daerah wisata. Tidak hanya di Bali, di mana? Apalagi daerah wisata. Mau di Bali, mau di Kuala Namu, Kuala Tanjung, pantai ya kan, tempat pemandian umum ya kan, sungai, kali. Halal. Betapa rendahnya akhlak manusia sekarang ini, nggak peduli lagi. Ya. Nabi silih berganti membawa kebenaran, membawa kebaikan untuk memperbaiki manusia ini sampai akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi dia katakan, saya pernah bertanya kan, orang berbuat benar, yang benar dengan berbuat salah, boleh nggak Ustaz? Ya boleh katanya. Ya mesti boleh. Kenapa? Itu sudah ketentuan takdir. Orang berbuat salah ada, orang berbuat benar ada, orang mukmin ada, kafir ada. Ya sah-sah saja katanya begitu. Boleh-boleh saja. Tapi dari ketentuan agama kita nggak sama itu. Mana sama? Tetap aja beda. Mau sifatnya beda, ya, ketinggian kemuliaannya beda, ya, hasil daripada pekerjaan itu beda. Yang benar, melakukan yang benar dengan dibandingkan dengan yang salah, dengan melakukan yang salah, sama apa aja? Nggak sama. Wujudnya nggak sama. Memang ada yang benar tuh ada, yang salah tuh ada, yang batil tuh ada. Tapi yang jelas Allah katakan, wala talbisul haqqa bil batil, kan gitu. Sebagai orang beriman lebih percaya kata orang banyak atau kata Allah? Sebagai orang beriman. Kalau manusia sama nih ya sama aja nyentuh Ustaz, kayak gitu kan. Ya kan ya, sama aja tuh Ustaz. Apa salahnya, sama-sama diciptakan Allah katanya. Kan gitu. Yang halal yang haram kan sama-sama diciptakan Allah katanya. Yang baik dengan yang ma'ruf dengan yang mungkar kan sama-sama diciptakan Allah katanya.
Dia nggak sampai dalam memahami apa maksud Allah. Ya kan? Dia hanya melihat yang ada, yang nampak, yang tersedia, yang terwujud. Tapi kan Allah katakan mana yang lebih bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, kayak gitu. Mana yang mendatangkan kebaikan, mana yang tidak mendatangkan kebaikan menurut Allah. Tapi kalau menurut manusia kan ya, mungkar kan baik juga Ustaz. Mencuri maunya kan, merampok, atau dalam bahasa kerennya korupsi. Ya kan? Keren kan? Ini zaman Indonesia itu malah lebih banyak. Ini memang negara-negara koruptor banyak di sini soalnya. Itu kata majalah gitu. Bukan kata saya, Presiden Prabowo pun semalam mengatakan, kan gitu kan, anti korupsi kan, saya akan babat habis koruptor itu katanya. Berarti kan dia mengakui banyak koruptor di negara ini, banyak korupsi. Jadi nggak bisa kita bilang ada, nggak bisa kita katakan biasa-biasa. Ya. Koruptor itu akhlak yang paling buruk, pencuri, perampok. Itu akhlak jelek namanya. Dalam bahasa pembagian akhlak itu akhlak mazmumah. Ya, atau akhlak sayyi'ah. Ya, lawannya apa? Hasanah. Lawan akhlak mazmumah apa? Mahmudah. Pasti beda itu. Nah, tapi di dunia modern sekarang ini menganggap itu ya koruptor biasa lah Ustaz. Ya. Nah, dalam penegakan hukum, ya, orang banyak berbuat baik, orang yang melakukan pemberantasan keburukan seperti pendakwah dai-dai ini lebih mudah terjerat hukum daripada mereka yang berbuat kejahatan. Pencuri ayam umpamanya, ya, curi mangga, curi buah, itu lebih cepat. Kenapa? Oh, ada ibunya yang ada yang tahu ya. Nah, sabar ya, kita sabar. Kita doakan ada ibu kita yang mungkin kita kurang makan, lapar ya kan. Ya ada penyakit, mudah-mudahan disehatkan Allah. Ya, itu doa kita. Nah, ya. Bukan karena suara keras saya itu membuat dia bukan ya. Nah itu ya suara dakwah harus keras gitu kan, hanya terdengar dalam masjid, nggak sampai keluar. Nanti direkam ya. Buya Khaidir Sulaiman ya kan, dengan berapi-api anti korupsi gitu ya. Mengikuti kata Presiden Prabowo soalnya kan gitu. Kemarin saya baru ikut di Masjid Istiqlal acara pelantikan pengukuhan pengurus Majelis Ulama. Saya kebetulan ada pada komisi ukhuwah. Jadi kan membangun persaudaraan kan, ukhuwah. Ya, dulu kemarin menjadi komisi dakwah. Dan kita senang ada di masjid. Tapi nggak berapi-rapi juga Prabowo di masjid mengemantras, nggak berapi-rapi. Kalau di luar dia berapi-rapi. Saya akan babat koruptor itu katanya, tapi nggak pernah ada di babat. Kata ibu-ibu yang lain omon-omon katanya. Itu kata ibu-ibu yang lain, bukan kata ibu-ibu sini kan, bukan. Kata ibu juga ya. Bukan kata saya hanya menyampaikan, ya kan? Omon-omon aja itu Ustaz gitu.
Artinya cakap saja gitu ya. Nah, orang kalau cakap besar saja, konsep besar, ya, keinginan tinggi, nafsu gadang, tenaga kurang, itu nah, nafsu gadang mau menjadi negara maju, kan? Tapi para koruptor dijaga, dipelihara. Apa nggak miskin bangsa ini, negeri ini kan? Kita nggak merasa, anak cucu kita nanti akan merasakan. Kemiskinan itu dirasakan oleh anak cucu kita kalau nggak sekarang kita sampaikan. Ya, kita tegur, kita sampaikan, itu namanya bahasa Arabnya tabligh. Kami yang menyampaikan namanya mubaligh, seperti Buya Istiawa tuh, mubaligh tuh. Dai, mengajak kembali kepada jalan yang benar. Kayak gitu. Kita ajak kembali ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Mengajak orang kembali ke jalan yang benar itu akhlak mahbudah itu. Akhlak yang terpuji itu. Jadi jangan dianggap itu enteng itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keunggulannya selain adalah nabi pilihan Allah, ya kan? Allah memberi dia akhlak yang sempurna. Sampai-sampai Al-Quran itu akhlak Nabi. Semua isi Al-Quran itu akhlak Nabi. Ya. Iman itu akhlak Nabi. Ya, kalau kita menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dalam bahasa Arab Muhammadiyin, ya kan? Ya, benar kita itu Muhammadiyin, ya. Benarkah kita pengikut Muhammad? Benar. Nah, kalau benar, sami'na wa ta'ana. Jadikan Al-Quran sumber utama akhlak kita. Nah, gitu. Jadi kita bicara memang tentang akhlak. Ya, akhlak itu adalah merupakan, ya, alat untuk mencapai kesuksesan. Ya, alat untuk mencapai kebahagiaan, alat untuk mencapai kemenangan dengan akhlak. Kita memang ada iman, tapi kalau imannya tidak melakukan perubahan kepada mental dan jiwa kita menghadapi sesuatu, ya itu tidak akan menang kita. Umpamanya kita katakan kita mau perang nih kan, ya kan, menghadapi musuh. Kita tahu ini musuh ini merusak menurut kata iman kita kan. Tapi keberanian kita tidak ada. Keberanian itu akhlak, sajaah. Iman saja ada, tapi keberanian tidak ada. Itu belum mewujudkan iman yang benar. Ya kan? Iman itu kan diawali asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, orang yang bertasahud, bersyahadat, orang yang bertauhid, maka akhlaknya akan tinggi. Kenapa dia akan berbuat hanya karena Allah saja, bukan karena manusia, bukan karena ingin disanjung oleh manusia. Nah, itu ya, itu akhlak yang tinggi. Jadi kalau menjadi pengikut Nabi Muhammad, ya Muhammad itu kan pemilik akhlak yang tinggi. Nah, maka kita berusaha menjadi pengikutnya yang memiliki akhlak yang tinggi. Antara lain akhlak yang tinggi adalah saja berani. Nah, berani tentu ada ilmunya ya, berilmu. Artinya tidak berani asal-asal berani. Mau perang tapi tidak bawa senjata, tidak bawa, ya kan? Orang pakai peluru, orang pakai senjata, kita bertangan kosong. Nah, nggak bisa. Keberanian itu pertama dilandasi oleh iman, yang kedua dengan ilmu. Kalau nggak berilmu, iman saja juga nggak bisa kita tumbuh keberanian kita. Ya,
Kalau ilmu perang umpamanya, ya kalau memang di zaman modern orang punya senjata peluru, membuat senjata peluru kan ada ilmu. Kalau nggak ada ilmu, nggak berilmu, nggak bisa mencetak senjata, Ustaz ya. Nggak bisa membuat peluru. Nah, salah satu kelemahan kita dalam bidang itu, ya, umat Islam seluruh dunia belum ada yang menciptakan senjata, belum ada yang menciptakan peluru. Yang tahu Ustaz siapa? Di mana negara mana yang negara Islam yang mencetak senjata dengan peluru? Iran. Nah, itu pun masih dimusuhi juga, ya kan? Sebagian orang Islam dianggap itu Syiah, ya kan? Nah, padahal umat Islam, padahal negara Islam menghantam Israel dia. Babak belur. Kita senjata kita alhamdulillah hanya ngasih uang sana. Ya kan? Sekian triliun Muhammadiyah sudah berapa miliar kan? Hah? Oh, ya, ini lebih hebat lagi nih akhlak beliau nih. Menilai itu otaknya kan ada. Nah itu. Nah. Damai itu memang lebih utama daripada bermusuhan. Tapi kalau musuh selalu mengumbar permusuhan, la takhaf wa la tahzan, kan gitu kata Allah. Kalau musuh mengumbar permusuhan, perlawanan, masa ya dihadapi dengan ya sabar. Ya kan? Ya sabar. Enggak begitu juga kata Allah. Ya kan? Kalau memang musuh sudah menghancurkan kamu, ya kamu lawan gitu. Nabi aja melawan dengan ya walaupun 300 tentara tapi melawan 1000 tentara, Nabi insyaallah menang. Kenapa? Tidak cukup dengan kata-kata Allahu Akbar tapi tauhidnya. Ada orang mengatakan Allahu Akbar tapi di depannya ketika mendapatkan harta banyak, kekayaan di depan, ya kan, ala goyang Allah Akbar, ya kan, goyang tauhidnya. Udahlah, damai aja kita ini. Iya, damai aja kita ini, kita aja. Aku ada nih, ada cuan ya Pak ya. Tidak sapana miskin, Pak. Ya itu, makanya itu akhlak tadi, merendahnya akhlak kita, ya kan? Kita tinggi dalam tingkat kata-kata baru, kan gitu. Kita kuat dalam tingkat kata-kata, ya kan. Tapi tingkat perbuatan kita masih rendah, sangat rendah. Kita katakan, hai kaum muslimin, hai umat manusia, bersatulah kamu, kita. Tapi ketika kita sudah berhadapan dengan masalah cuan, sudah diam kita, ya kan. Cuan. Betul, manusia itu memang perlu cuan, perlu, tapi jangan berlebihan, jangan mengorbankan kebenaran, ya kan? Jangan mengorbankan akidah, ibadah. Ibadah itu kan daripada iman. Ibadah itu kan melahirkan akhlakul karimah. Tapi dalam amalannya ibadah juga, tapi akhlaknya jelek. Jadi runtuhlah iman kita, runtuhlah nilai ibadah kita. Nah, ini maksud saya, ini cuma cerita akhlak ya, cerita akhlak dunia, akhlak manusia. Bagaimana mungkin Allah akan memberikan kemenangan, kesuksesan, ya kebahagiaan kepada manusianya? Ya bahasa Al-Quran munafik. Ya, munafik. Innal munafiqina fid darkil asfal, kata Ustaz yang dalam Al-Quran. Dia bacakan tuh selalu itu ceramah beliau setiap itu keras tuh, orang teknik tuh gitu ya, orang teknik gitu ya. Walaupun insinyur beliau itu tapi pendai ulung itu.
Ya pendai ulo gitu makanya. Sejak saya tahun 2016 sampai kemarin beliau lah satu-satunya teman saya yang paling intim tuh. Walaupun beliau tidak berada di pengurus majlis tabligh, tapi beliau di media tabligh. Nah itu. Mubalik dai kami tidak pernah berhenti menyampaikan yang benar itu. Walaupun kita tidak punya uang beli minyak transport. Buya tahu dia, saya tengok kalau dia bawa motornya itu, motor warna tentara itu ya, masih ada itu Ustaz? Enggak lagi. Itu hujan ditempuh, panas pun ditempuh ya kan. Gitu. Itu dai, rintangan banyak yang dihadapi ya kan. Mana lagi rintangan internal ya kan, dapur ya gak berasa ya kan. Bagi pejuang-pejuang dai, pejuang tabligh itu biasa aja tuh. Artinya apa? Menjadi semangat. Sesuai dengan kata Allah, kamu belum dikatakan beriman kalau kamu belum diuji kesabaranmu, ketangguhanmu, sabar dan tangguh, harus begitu. Ya kan? Dulu ya di mana-mana kalau ustaz-ustaz dai itu memang kalau zaman Honda Honda merah kecil itu apa namanya Tad? Dulu namanya Astuti. Jadi ibu-ibu pesankan, kalau ibu-ibu yang sudah senior kan itu udah paham lah. Tinggal tanamkan kepada junior, ya kan? Nah, kalau umpamanya anak kita perempuan mau mendapatkan suami, ajari dulu, anakku yang tersayang, supaya suamimu jangan mencari warung yang lain, ya kan gitu kan? Kan gitu kan? Pandai-pandai masak, lamakan gula itu. Itu. Jadi orang mengandalkan orang lain namanya kan. Ya kan, banyak juga restoran sekarang abal-abal ya kan. Nah, kemudian kalau kita pintar masak di rumah, efektif, efisien. Ya, kalau anggaran dikasih suami untuk 1 bulan mestinya cukup, umpamanya dengan 2 anak, hitungannya 5 juta umpamanya kan, atau makan satu hari 1 bulan dianggap 1 orang itu lebih kurang 1 juta umpamanya. Kalau 4 orang kan 4 juta ya satu makanan. Tapi kalau nggak pandai mengolah itu nggak bisa, nggak cukup. Sebab kalau ibu ini pintar, banyak yang kasihnya. Sudah masakannya enak, nanti dibikinnya lagi kue, dibikinnya lagi agar-agar ya kan, yang lama-lama enak kan, gitu. Pagi-pagi hujan nggak perlu ke warung masak, dah senang duduk bersama keluarga, itu menyenangkan. Oh ya, itu pengalaman. Karena Ustaz sudah 70 tahun soalnya. Saya paling tua berangkat sini ya. Ada yang 70 di sini. Mana? Ibu-ibu ada yang 70. 70 Bang. Ini kakak saya berarti. Kakak saya itu 84. Coba. Wampiang man. Kau yo gaya-gaya ya. Maksudnya tua-tua hebat ya. Kenapa? Orang Pariaman tuh banyak makan santan. Enak gulai kan? Kalau ndak gulai sapade, gulai hijau ndak lama ada kan Bu? Sambal lado bawo, ya kan? Tahu Bu bawo? Saya dulu masa kecil saya orang tua suka ya, ikan teri, ya kan? Pakai cabai tumis, ya kan? Diuwokkan. Maksudnya enak, hanya itu saja makan, tapi lama gak ada, lama mana? Gapuk, apapun gapuk gitu, sampai tua pun gapuk.
Ya Pak. Ya saya dulu gemuk, sampai tua masa gemuk. Pendek tapi. Nah, enak, lama itu enak Bu. Ini orang Piaman manja sampai kata. Nah, mencintai istri dan mencintai suami itu akhlak yang paling tinggi. Kena ibadah itu. Kalau enggak kena ibadah, mana mungkin kita zero ya. Kata orang Bukit Tinggi zero. Zero berumah tangga enak. Bahagia. Bahagia memberi, suami memberi bahagia. Ya kan? Istri menerima pun bahagia. Itu ibadah. Makanya diperintah Allah dalam Al-Quran, menikahlah. Maksudnya nikah itu kawinlah. Kalau laki-laki yang sudah mampu, sudah dewasa, mampu secara finansial, mampu secara batin, ayo pinang perempuan yang solehah, mar'atus solehah. Jangan tunggu ada yang mencintai atau mencintai. Nanti Allah akan menurunkan rasa hubbun. Makanya orang Piaman dulu dijodoh-jodohkan anaknya. Ndaknya mencari seorang tuh. Ya Bu ya. Nah, dijodohan. Dulu orang Piaman malah pamannya saya, mamanya saya punya anak perempuan. Ya kan saya mencarikan ataupun nansa perempuan. Itu palak gadang di kampung itu kan, kerambi dan banyak itu kan digadaikan tuh untuk menjapui laki-laki kan. Nah gitu. Kalau bahasa lain membali laki-laki. Sehingga anak perempuan itu tidak ada yang nggak ada yang janda, yang nggak ada yang nggak punya nikah. Nggak ada yang perempuannya itu gadis tua. Kenapa? Karena dia ada kebun kelapa yang akan digadaikan untuk membeli laki-laki. Maksudnya laki-laki yang berilmu lah. Ya kan? Tidak sembarang laki-laki. Kalau semua laki-laki yang tukang judi, jangan, ngapain itu? Ya kan? Pambaleh. Ya kan? Jauh dari masjid. Maksudnya tidak soleh ya. Itu nggak perlu. Jadi yang dicari itu yang dibiayai. Jadi kita biayai anak kita mendapatkan suami yang soleh, berilmu, imannya bagus, etos kerjanya tinggi, ya kan, tanggung jawab. Itu penting. Ya memang era sekarang, era global sekarang ini udah nggak menjadi patokan lagi seperti itu, ya kan Bu? Jangan, makanya jangan berubah. Walaupun kita ke Jakarta jangan berubah. Iman kita itu walaupun kita orang kampung, jangan pindah ke Jakarta, berubah imannya. Nah, ya kan? Enggak ada beli lagi ya, bagus laki-laki yang membeli ya. Bagus. Jadi ada ta'awanu namanya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu perintah agama. Jangan memberatkan satu, tapi saling memberatkan, saling memikul, saling menguatkan. Jangan dibebankan satu orang saja. Jadi falsafahnya gini Bu, kalau Piaman tuh sebenarnya kan kadang-kadang orang salah persepsi. Itu duit yang dikasih sama laki-laki itu kembali lagi kepada ibunya. Mamanya dikasih dia 100 juta, nggak akan dipakainya itu. Dikali emas untuk perempuan. Kadang-kadang orang salah persepsi. Itu maksudnya apa? Supaya laki-laki itu punya wibawa. Ya, punya wibawa. Suami kalau nggak punya wibawa kan di bawah ketiak istri kan. Di bawah ketiak produksi. Jangan mau gitu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu akhlak yang tinggi. Ya gitu Bu ya. Jadi jangan
jangan salah paham. Tapi kadang-kadang orang mensalahgunakan. Ya. Nah, jadi gitu. Mengapa pihak perempuan itu mempersiapkan segala sesuatu untuk mendapatkan seorang laki-laki yang paten? Maksudnya paten itu soleh, solehah, punya ilmu, punya kemampuan kan gitu. Etos kerja yang tinggi, akhirnya dia tidak pengangguran. Kan gitu. Kalau pengangguran, Bu, ada istilahnya orang Piaman juga. Iko menantu apa namanya? Abu dari di atas tunggul. Abu Pak. Abu di atas tunggul batu. Kalau diembus terbang. Itu karena nggak punya kekuatan, nggak punya ilmu, nggak punya etika, nggak punya akhlak. Coba dia punya iman, punya ilmu, wah itu dia kokoh itu. Nggak akan bisa hilang, nggak akan bisa diembus. Nah, punya duit lah, ya bosnya gitu kuat itu, kuat. Itu karena akhlaknya tinggi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad SAW mendorong kita menjadi umat mukmin yang kuat. Mudah-mudahan kita semua, yang bapak-bapak, yang ibu-ibu, yang anak-anak muda, jadilah mukmin yang kuat. Jadilah mukminah yang kuat, punya iman, punya kemampuan, soleh solehah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada bangsa ini. Bahasa ini watan ya. Apa nama bahasanya? Hubbul watan minal iman. Jadi kita cinta tanah air, bangsa Indonesia ini harus kita cintai, kita jaga, ya kan? Persaudaraan kita bangun. Jangan tumbuhkan rasa permusuhan dia antara satu sama lain. Itu akhlak yang benar. Dengan demikian Allah akan menjanjikan kepada kita orang berakhlak yang baik, orang akhlak yang bagus ialah surga Firdaus. Tuh surah Al-Mu'minun, allazina yarisuna firdaus fiha khalidun. Insyaallah kita akan dapat. Ya kan? Kenapa kita menjaga akhlak yang benar, iman yang teguh, ya kan? Kemudian bahasa yang menyejukkan, meneduhkan, kemudian suka memberi itu zakat, Pak. Jadi fa'il zakat, memberi. Kata Nabi, al-yadul ulya khairum miyyadus sufla. Tangan yang di atas lebih bagus dari tangan yang di bawah. Maksudnya tangan memberi itu lebih bagus. Maka jadilah kita menjadi orang yang suka memberi. Menerima ketika memang kita tidak mampu, boleh menerima. Apakah ibadah juga itu. Jadi kalau kita miskin, memang kita miskin, kita tidak mampu, kita tuntut tuh, mana zakat untuk saya? Harus boleh gitu. Walaupun sekarang sistem penerimaan zakat lewat lembaga zakat, ya kan? Maka jemputlah zakat itu. Jemput itu maksudnya ambil, minta. Boleh. Karena mereka yang mengumpulkan zakat. Jangan dibiarkan dia mengumpulkan tapi tidak dibagi-bagi. Ya kan? Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada miskin atau tetangganya miskin, ya kan? Salurkan atau kasih jalan, minta ke zakat, ke lembaga zakat. Untuk menjadi, kan ada 8 asnaf ya, termasuk penuntut ilmu, boleh minta zakat selagi kita masih berjuang menuntut ilmu fisabilillah. Kalau kita orang miskin, ya kategori miskin, fakir, ya minta. Dapur saya tidak berasap ini, kan gitu. Saya nggak mampu mencari nafkah karena saya sakit. Kasih, jangan tunggu. Diharapkan orang pelembaga zakat itu memberikan. Cenderungnya seperti itu. Tapi kan mestinya begitu. Lembaga zakat harus dikuasai, dipimpin oleh mereka-mereka yang memiliki pandangan, ya, mencintai sesama, mencintai orang yang lemah, ya kan? Mencintai orang tidak mampu, mencintai orang membutuhkan.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita semua, ya, mukmin dan mukminah, ya kan, menjadi pemberi yang baik, ya. Dengan kita punya kecukupan, kita akan terhindar dari kejahatan-kejahatan yang lain. Terakhir ialah saya kunci dengan akhlak yang baik itu ialah tetap menjaga amanah dan tetap menjaga menepati janji. Mau janji kepada diri kita, amanah kepada diri kita atau kepada orang lain, ya kan? Amanah kepada masyarakat. Kalau kita diamanai oleh masyarakat, oleh bangsa negara ini, jadi pemimpin kita, maka jagalah amanah, jaga, tepati janji, janganlah nanti seperti orang munafik, ya kan? Apa namanya, ayatul munafik salasan, ya, iza haddasa kazzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Nauzubillah. Semoga kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tetap sehat, amin ya Allah. Semoga Allah selalu melindungi kita, mendatangkan rezeki kepada kita, memudahkan semua urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.